Introducing the fastest and most sustainable Formula E car yet, the Gen 3. This third generation Formula E car will reach speeds of over 200 miles per hour. Attack Charge is also new for Season 9 and will be used at select races to provide additional power to the car during Attack Charge stops in the pit lane. Get ready to enter the epic and unpredictable world of Formula E. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di hari ini gue akan melanjutkan dan membahas suatu mobil balap internasional. Yap, ini adalah Formula E atau Formula Elektrik. Kalian bisa lihat dari judulnya bahwa ini adalah mobil balap dari ajang Formula E, yaitu adalah mobil elektrik, Formula mobil elektrik, dan ini merupakan mobilnya yang sudah memasuki generasi ketiga. Dan di sini gue akan membahas bagian belakang dan detail dari aerodinamika mobil Formula E generasi ketiga ini. So, yang penasaran dengan bagian depan dan bagian sampingnya, bagaimana aerodinamika mobil ini bekerja pada bagian depan dan sampingnya, kalian bisa cek videonya di video sebelum ini. Di hari lalu gue sudah membahas bagaimana aerodinamika mobil Formula E generasi ketiga ini bekerja di sana. So, gue akan membahas khusus untuk bagian belakang dan detail dari mobil ini. So, kita akan lanjut ke videonya. Oke, di sini gue sudah siapkan fotonya untuk bagian belakang mobil dari Formula E generasi ketiga ini di sini. Dan kita akan mulai pembahasannya dari bagian belakang dulu, yaitu bagian sini. Kita akan mulai fokus di bagian belakang, nanti akan ada beberapa hal di bagian perspektifnya sekalian. So, di belakang sini cukup simpel ya, dari apa saja elemen aerodinamika yang ada di Formula E generasi ketiga ini. Yaitu yang pertama adalah, yang terutama yaitu setiap mobil kencang pasti harus ada namanya diffuser sebagai generating downforce di sini. Nah, ini adalah diffusernya dengan bentuk lekukannya seperti ini, yang cukup lumayan besar ya di sini. Dan di tengahnya, di bawahnya juga terdapat area diffuser kecil di sini. Lalu di pinggir-pinggirnya sini terdapat stabilizer flaps di sini di pinggirnya untuk memfokuskan udara dapat keluarkan dengan terfokuskan ke arah yang difokuskan, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi di bagian bawah ini ada diffuser yang cukup besar ukurannya. Dan kalau di video lalu sebelumnya gue sudah bahas bahwa mobil Formula E generasi ketiga ini lebih mirip konsepnya dengan konsep dari F1, yaitu F1 Ground Effect era dari 2022. Dan Formula E generasi ketiga ini sudah diperkenalkan dan sudah dipakai oleh ke-11 tim di Formula E mulai dari 2022. Jadi berbarengan dengan F1 di sana. So, kita lanjut di sini. Naik ke atasnya terdapat sebuah spoiler di sini. Spoiler yang sangat kecil dengan memiliki sudut kemiringannya juga yang sangat kecil. Kalau kita lihat dari si depan sini. Nah, di sini. Jadi di sini terdapat spoiler di atas diffuser. Di sini terdapat spoiler di sini dengan sudut kemiringan yang bahkan ini mungkin bisa dibilang rata ya, datar kemiringannya. Kalau kita lihat di sini, ya memang dia punya kemiringan sedikit, namun kalau dibandingkan dengan F1
dia sangat-sangat jauh di bawah F1. Dia memiliki sudut kemiringan yang sangat rendah, sedangkan di F1 memiliki sudut kemiringan yang sangat tinggi. Hal ini menyangkut karena Formula E adalah mobil listrik dengan, ya kalau kita lihat tarik dari spesifikasinya, Formula E ini tidak memiliki kecepatan yang sama atau setara dengan F1. Dia hanya mungkin lari sekitar 250 km per jam ke atas, jadi tidak sampai 300 ya kemungkinan. Jadi tidak diperlukannya spoiler yang tinggi. Bahkan kalau kita lihat dari diffusernya saja, mungkin diffusernya saja sudah mencukupi beberapa kilogram area tekan dari diffuser. Area tekan untuk downforce. Jadi diffuser saja sudah cukup untuk downforce generating di bagian belakang mobil tersebut. Jadi kalau dibandingkan dengan F1 memang ini jauh lebih pendek ya. Dan juga ini adalah Formula E dengan bahan bakarnya adalah dari listrik, yang dimana tidak seefisien, tidak mempunyai energi yang banyak atau melimpah di mobil tersebut, sehingga kalau dipasangkan dengan sudut kemiringan dari flaps Formula One, maka daya hambat atau drag yang cukup besar tersebut dapat menghambat laju mobil Formula E ini di trek lurus. Dan Formula E ini mempunyai trek yang sangat berbeda dengan F1. Kalau Formula E ini sirkuitnya yaitu berada di jalan raya dengan lekukan-lekukan yang kontur-kontur jalan dan tikungan-tikungannya sangat tajam, sehingga sangat-sangat tidak efisien kalau memakai flaps yang mirip dengan F1. Jadi dengan kecepatan 250 km per jam saja, kecepatan segitu diffuser sudah mencukupi maksudnya daya tekan dari downforce tersebut pada bagian belakang mobil Formula E gitu. Jadi Formula E ini mempunyai bentuk flaps yang unik ya, flaps spoiler belakang, tapi ini juga mempunyai sudut kemiringan ya. Jadi ada tetap sudut kemiringannya. Jadi memang flaps ini dapat memberikan efek downforce sedikit ya. Efek downforce di sini. Tapi memang tidak senaik atas gini. Jadi dia hanya mengangkat sedikit udara ke bagian atas mobil. Jadi mungkin kalau misalnya F1 bisa memberikan efek downforce sebesar 50 kg, kalau di Formula E ini ya hanya 10 atau 20 kg saja di kecepatan yang tertentu. Seperti itu. Dan kalau kita naik ke atasnya lagi, di samping kiri kanannya dia terdapat end plate di sini. Nah, di sini terdapat end plate yang bentuknya miring ya. Miring ke sini, yang dimana yang di sini juga mengadopsinya dari F1. Karena F1 juga kalau kita lihat era ground effect di bagian end plate-nya, di bagian bawah dekat roda di sana juga mempunyai kemiringan yang ke arah luar ya, ke arah sini, keluar sini. Jadi misalnya kalau di F1 dia bentuk front rear wing-nya dia seperti ini kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi sama-sama mempunyai sudut kemiringan pada bagian end plate-nya ke arah luar, dan ini akan memberikan efek outwash ya. Outwash ya ke arah luar mobil pastinya. Di sana. Oke. Seperti itu. Ya, itu aja sebenarnya untuk bagian belakang dari Formula E ini, cukup sederhana sebenarnya. Dan kalau kita lihat lagi sebenarnya ke mekanikalnya, di sini ada suspensinya, di sini bagian dalam sini terdapat suspensinya dia. Dan bagian belakang ini dia bukaannya cukup lebar ya. Cukup lebar di bagian sini. Di bagian sini juga cukup lebar. Dan ini area ini
sangat berfungsi. Dimana kenapa gue bisa belum disebut sangat berfungsi? Kita akan masuk ke detail ya. Jadi kita akan masuk ke pembahasan detail dari Formula E generasi ketiga ini. Oke, kita akan masuk ke bagian detail dari Formula E ini. Ya, kita akan masuk ke bagian detail, tapi pada bagian detail ini gue akan bahas mulai dari bagian depan, lalu ke samping dan ke belakang lagi. Jadi kita akan ngurut bagian detail aerodinamika dari Formula E ini, mulai dari depan, bagaimana angin diterima, dan angin diproses di bagian tengah, lalu akan disalurkan, dibuang ke bagian belakang mobil. Untuk bagian depan mobil Formula E ini, gue akan bahas kembali ya. Di sini Formula E ini mempunyai bahan bakar yaitu elektrik. Gue sudah bahas ini di bagian part pertama, yaitu dimana intinya adalah mobil elektrik harus mempunyai efisiensi aerodinamika yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada mobil bermesin bensin ya, ICE atau internal combustion engine. Karena di mobil bensin angin bukan hanya dipakai untuk generating downforce ataupun sebagainya, tapi angin juga disalurkan ke bagian mesin, yaitu untuk melakukan pendinginan kepada mesin yang bergerak di sana. Nah, kalau Formula E atau mobil-mobil listrik lainnya, tidak ada mesin yang harus didinginkan. Tidak adanya terjadi pembakaran, jadi baterai ya mungkin terjadi panas, namun tidak sepanas dari mobil bensin. Mobil listrik tetap memerlukan angin untuk pendinginan ke baterai, sama halnya seperti handphone atau gadget lainnya. Kalau dipakai terus-menerus pasti akan panas. Nah, mobil listrik atau Formula E listrik ini juga sama. Kalau baterai tersebut dipakai terus-menerus pasti akan panas. Tapi memang tidak seperlu itu ya. Jadi tidak sesignifikan itu perlu angin untuk pendinginan mesin. Terkadang ada beberapa mobil listrik yang hanya menggunakan kipas atau coolant dari sistemnya untuk pendinginan baterainya. Jadi tidak diperlukannya angin signifikan dari luar ya, seperti itu. Jadi Formula E ini juga sama. Angin yang diterima dari depan lalu diproses di bagian tengah dan dibuang ke bagian belakang itu sangat licin. Harus sangat licin dan dilakukan itu. Jadi itulah mengapa kalau kita lihat dari depan di sini, mobil Formula E ini mempunyai moncong bagian depan yang cukup berbeda dengan F1. Ya, F1 juga memiliki moncong yang lancip ya. Di sini Formula E mempunyai moncong yang sangat lancip di sini. Nah, ini digunakan untuk membelah angin secara efisien, membelah angin secara signifikan di bagian depan moncong untuk diteruskan ke bagian atas mobil ataupun ke bagian bawah mobil di sini. Nah, di sini ya kita akan lihat. Jadi bagian moncong di Formula E ini dia floating di sini ya. Jadi berbeda dengan F1, dia floating. Dia akan membagi dua arah angin ke bagian atas mobil, ke bagian atas nose tip ataupun ke bagian bawah mobil. Nanti akan disalurkan ke bagian suspensi atau mechanical mobil dan pastinya akan disalurkan untuk ke bagian bawah mobil di sini. Nah, untuk detail bagian depannya sini gue sudah bahas untuk bagian depannya di bagian part 1. Kalian bisa cek videonya. Namun akan gue perdalam di sini karena udara yang di bagian depan sini sangat signifikan dialirkannya. Pertama adalah angin tersebut dapat disignifikan dialirkan khususnya ke bagian bawah mobil ya. Gue akan bahasnya khusus ke bagian bawah mobil di sini, ke bagian bawah mobil di sana. Nah, kalau kita lihat di sini ke bagian bawah mobil, jadi angin ke bagian bawah mobil ya, ke bagian floor mobil dan lalu ke mechanical itu adalah maksudnya ke suspensi ya.
Di sini adalah suspensinya. Formula E ini menggunakan suspensi push rod ya, yang dimana di sini adalah suspensi wishbone atas dan ini adalah push rodnya. Lalu udara tersebut mengenai bagian suspensi, dan di bagian belakang suspensi ini dia terdapat sidepod. Yap, Formula E ini menggunakan sidepod, sistem sidepod ya. Namun berbeda dengan F1, sidepod dari Formula E ini dia cukup sederhana, bahkan sangat sederhana fungsinya. Fungsi dari sidepod ini adalah meneruskan angin dari depan langsung direct ke belakang. Di mana letak sidepodnya? Kalau kita lihat dari samping adalah bagian ini. Nah, jadi sidepod ini dia berada nyatu dengan body cover dari samping mobil Formula E ini, dan dia bentuknya miring dari atas ke bawah sini. Nah, ini adalah sidepodnya. Mulut sidepodnya dia persis dengan bentuk sidepod dari zero pod dari mobil Mercedes F1 W14 atau W13 kalau nggak salah ya. Jadi Formula E ini mengadopsi sidepod zero pod dari mobil Mercedes F1 Ground Effect 2022-2023. Yap, kalau kita lihat dari samping, dari depan sini, nah sidepodnya Formula E ini dia di bagian sini, di belakang suspensi ini. Nah, inilah dia. Kalian bisa lihat ini adalah bolongan. Bolongan ini adalah sidepodnya yang tadi gue bilang, dan ini yang tadi ada oranye-oranye ini, itu adalah ban belakangnya. Yap, sidepod ini bisa tembus langsung ke bagian belakang mobil. Sesuai tadi gue bilang, sidepod ini bukan untuk pendinginan. Sidepod ini bukan untuk pendinginan mesin seperti di F1, radiator ke mesin. Sidepod ini untuk meluruskan angin dan melancarkan bagian udara yang spesifik dari depan diproses ke bagian tengah mobil melalui sidepod tersebut, lalu dibuang secara lancar ke bagian belakang mobil di sana. Seperti itu. Jadi sidepod ini ya kecil ya, tidak sebesar F1 karena memang tidak sesignifikan itu perlunya, tidak sepenting itu perlunya. Yang penting udara tersebut dapat mengalir secara lurus dan dengan minimnya hambatan. Seperti tadi gue bilang, halnya seperti flaps di bagian rear wing, dengan harus minimnya low efficiency drag, dengan salah satunya adalah membuat sidepod yang seefisien mungkin. Karena sidepod ini berfungsi utamanya adalah meluruskan udara, mengalirkan udara secara signifikan, direct langsung ke bagian belakang mobil di sana. Jadi kalau kita lihat dari perspektif samping, udara dari depan sini mengalir ke bagian belakang mobil dan masuk ke bagian sidepodnya, dan ini adalah sidepodnya. Jadi dia memanjang dari ujung atas mobil ke bagian bawah mobil, ke bagian leading edge, ke bagian edge dari floor tersebut. Jadi sidepodnya ini dia berada di sini, mulutnya. Nah, dan ini adalah floornya dengan udara yang tadi ada di tire bag ya, turbulensi udara. Dia akan mengenai floor ini dan dipisah, dibelah oleh floor ini dengan membaginya dua arah, ke atas ataupun ke bawah floor. Lalu floor ini akan yang di atas floor akan keluar body di sana seperti itu. Jadi seperti itu. Formula E ini tetap mempunyai floor, tetap mempunyai sidepod, namun sidepodnya berbeda dengan F1. Sidepod di sini untuk meluruskan angin dari depan mobil ke bagian belakang mobil secara direct dan secara efisien mungkin. Seperti itu. Lalu kita akan masuk ke bagian atas mobilnya. Kita akan lihat bagaimana aerodinamika tersebut bekerja pada bagian atas mobil. Oke, kita akan bahas
bagaimana aerodinamika tersebut dapat bekerja di mobil Formula E ini pada bagian atasnya ya. Tadi yang bagian bawah sudah, dengan ini adalah setpotnya mereka yang kecil ini. Nah, ketika angin tersebut tadi yang gue bilang dibelah, tadi pembahasan belahan angin ke bagian bawah, sekarang kita akan masuk ke bagian atas mobil, ke bagian sini. Nah, seperti tadi gue bilang, Formula E ini harus mempunyai mobil desain yang licin aerodinamikanya. Licin di sini yang dimana dimaksudkan untuk bagaimana aerodinamika tersebut dapat secara lancar dan secara efisien mungkin tanpa adanya hambatan angin yang bergerak dari ujung depan mobil sini sampai ke ujung bagian belakang mobil di sana. Jadi angin secara cepat disalurkan, diambil, diproses dan dibuang secara efisien ke bagian belakang mobil di sana. Dengan bisa kita lihat di sini bahwa bagian atas mobil Formula E ini dia mempunyai struktur mobil dengan permukaan yang lebar di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini terdapat area yang melengkung ke bagian terdapat area yang melengkung ke bagian luar mobil di sini. Nah, ini akan memberikan efek outwash ke bagian luar mobil, dan ada juga area yang datar di belakang bagian 3/4 belakang mobil, dan ini akan meluruskan udara ke bagian belakang mobil di sana. Jadi udara di Formula E ini terdapat 2 ya. Jadi 3/4 mobil mengusung inwash dan outwash ke bagian luar mobil, dan ke 1/4 mobil bagian belakang sini, yaitu dia lebih cenderung ke bagian dalam mobil di sana. Nah, kita akan lihat bagaimana udara tersebut mengalir pada bagian atas mobil. Udara tersebut yang tadi dibelah bagian atas mobil mengalir secara lurus, secara licin ke bagian belakang mobil melalui bodi mobil di sini dengan tanpanya hambatan. Dan ya pastinya angin tersebut mengenai kokpit mobil ini ya. Kokpit ini dengan terciptanya turbulensi pada bagian kokpit mobil dan terbelah oleh helm dari driver di sini. Nah, kalau kita lihat ke bagian sisi lainnya, ya ini adalah bagian depannya ya, secara frontal. Gua akan fokuskan ke bagian roll hoop-nya ya di sini. Gua akan bahas secara singkat roll hoop dari Formula E ini. Roll hoop dari Formula E ini dia mempunyai struktur yang mirip dengan F1. Dengan dia mempunyai bentuk segitiga di sini. Namun segitiga ini adalah bagian covernya. Kenapa aku bisa bilang covernya? Karena struktur utamanya adalah dia ini. Nah, ini adalah struktur utamanya roll hoop dari Formula E ini. Jadi antara cover pada bagian segitiga ini dengan roll hoop bagian utamanya, dia terdapat celah di sini. Nah, di sini dia terdapat celah di bagian belakang kokpit Formula E ini, dan celah ini akan memberikan udara tersebut ke bagian belakang mobil. Nah, ini dia fotonya. Jadi celah tersebut bolong ya, di sini bolong. Jadi roll hoop ini berbeda dengan F1. Kalau roll hoop F1 untuk menerima angin untuk pendinginan mesin, sementara roll hoop Formula E ini dia untuk meluruskan udara ke bagian belakang mobil di sini. Nah, ini adalah covernya dari bagian belakang mobil Formula E ini. Jadi roll hoopnya ini dia bolong, baik dari strukturnya yang bolong maupun dari struktur dengan covernya yang bolong juga di sana. Dan ini akan mendistribusikan
Jadi roll hub ini sebenarnya akan menerima udara turbulensi dari kokpit mobil dan akan disalurkan ke bagian belakang spoiler mobil ini ke sana. Seperti itu. Nah, lubang ini yang tadinya adalah untuk menerima penyaluran udara dari setpot mobil tersebut. Oke, itu dia guys dari pembahasan mobil balap internasional Formula E atau Formula Elektrik dengan memasuki generasinya yang ketiga. Dengan pendekatan desain aerodinamika yang mirip dengan F1, yaitu ground effect, banyak hal yang bisa dipelajari dan mempunyai bentuk mobil dari desain dan aerodinamika yang unik, berbeda jauh dengan generasi keduanya. Dan di lain waktu gue akan bahas khusus bagaimana bentuk mobil Formula E yang generasi keduanya dengan bagaimana aerodinamika bekerja di sana. So, sekian dari video gue kali ini. Thank you guys sudah menonton. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue. See you on the next week.